Solana siap bangkit dari kubur. Tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Ardo di channel Pace Crypto. Hari ini kita akan membahas tentang Solana, blockchain layer 1 ataupun kripto paling terkenal pada saat bull market 2020-2021 ya. Nah, pertama saya akan membahas mengapa yang namanya Solana ini jatuh dan juga turun sangat banyak sekali. Karena ada yang namanya kasus FTX kawan-kawan. Jadi FTX ini memiliki banyak sekali Solana sebagai aset mereka dan mereka tersangkut paut oleh yang namanya kasus yang cukup berat di sini kawan-kawan. Pasti kalian semua sudah tahu yang akhirnya membawa Solana harganya turun sangat jauh sekali. Tapi kita lihat secara fundamental kawan-kawan di sini ada yang namanya TVL. TVL ini merupakan seberapa banyak uang yang beredar dalam suatu blockchain, seberapa banyak orang-orang membangun dan juga menggunakan blockchain. Jadi TVL ini merupakan indikator yang cukup akurat untuk menebak apakah suatu blockchain ini hidup, aktif, ataupun tidak. Dan jika kita lihat dari sini kawan-kawan, yang namanya Solana mengalami peningkatan yang sangat luar biasa sekali pada 1 bulan hingga 3 bulan terakhir. Dapat kita lihat di sini kawan-kawan, di mana yang namanya Solana mengalami kenaikan sebanyak 40%, di mana sebagian besar kripto justru turun sekitar 5%, 3%, 10%, dan sebagainya. Jadi Solana ini beberapa bulan terakhir sangat kuat sekali kawan-kawan, bahkan hampir tidak ada kripto yang menyainginya kecuali Multiverse X ataupun EGLD. Tetapi untuk Solana ini tergolong sangat kuat sekali untuk kenaikan beberapa hari terakhir. Hal tersebut juga sama persis seperti volume NFT, Solana naik daun lagi. Kita tahu pada saat kemarin, bull market 2021, NFT sangat menjamur di Ethereum dan juga Solana. Jadi dua kripto ini merupakan kripto terkuat untuk urusan NFT, dan sekarang Solana naik daun lagi, bahkan melibas yang namanya BNB, Polygon, dan juga EMX kawan-kawan. Ini merupakan hal besar di mana Solana naik daun lagi. Mengapa hal tersebut terjadi kawan-kawan? Kembali lagi, karena fee ataupun biaya untuk posting NFT-nya sangat murah sekali. Dapat kita baca di sini kawan-kawan, hanya butuh sekitar 3 juta rupiah untuk mempublish NFT ke 10 juta users kawan-kawan. Jadi sangat efektif sekali untuk pengguna NFT untuk menggunakan blockchain Solana. Berikutnya di sini juga ada beberapa berita positif terkait Solana, di mana Solana bekerja sama secara tidak langsung dengan Visa. Berikutnya dia juga bekerja sama dengan namanya Brave Browser kawan-kawan. Ini merupakan browser yang sedang naik daun, mengalahkan Mozilla dan juga Google Chrome. Berikutnya jika kita lihat di sini kawan-kawan, ada update besar juga dari Solana, yaitu ada yang namanya Firedancer. Ini sedikit teknikal, tetapi intinya ini merupakan validator kelainan tunggal yang dapat mempercepat transaksi Solana. Intinya seperti itu ya. Setelah di sini mulai Ethereum, berikutnya Ethereum plus layer 2-nya, seperti Zk Rollups, berikutnya Optimism Rollup, berikutnya Validium, dan sebagainya, tetap kalah secara teori dengan kecepatan transaksi secara teori ya kawan-kawan, dibandingkan dengan Solana. Kita lihat di sini, secara teori Solana dapat berjalan di sekitar 500.000 hingga 1 juta transaksi per detiknya kawan-kawan, sangat melibas yang namanya semua pesaingnya. Nah, berikutnya secara fundamental banget kawan-kawan, Solana juga mengalami peningkatan yang luar biasa di sini. Misalnya di sini kita lihat grafik yang berwarna putih di sini, ini merupakan jumlah aktif developer ataupun mengalami peningkatan di sini dari jumlah orang yang membangun developer di Solana kawan-kawan. Mengapa hal ini terjadi? Karena ada yang namanya Solang ataupun Solana Language. Jadi bagi kalian yang belum tahu, Solana ini sebelumnya cukup sulit untuk dibuat aplikasi-aplikasi di Solana karena menggunakan bahasa pemrograman bernama Rust. Nah, bahasa pemrograman ini sangat penting sekali kawan-kawan, seperti layaknya bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa India, dan sebagainya. Banyak sekali developer, terutama di dunia blockchain, dunia kripto, yang sangat memahami bahasa pemrograman Solidity karena digunakan di Ethereum. Dan sekarang Solana membuat Solang, di mana ini merupakan bahasa Solidity tetapi untuk Solana. Ini merupakan hal yang besar, akan ada banyak developer yang membangun di Solana karena semakin mudah ya. Berikutnya ini merupakan data terakhir yang sangat penting sekali, ada yang namanya Nakamoto Coefficient. Ini merupakan perhitungan matematika tentang seberapa decentralized-nya suatu project. Decentralized ini merupakan suatu masalah besar dalam kripto biasanya. Jika kripto cepat, bagus, biasanya kurang yang namanya decentralized. Tetapi untuk Solana ini kawan-kawan, sangat baik sekali poinnya di sekitar 33. Di atas Ethereum, di atas Avalanche, di atas BNB, di atas The Graph, dan hanya kalah dari satu koin, yaitu adalah Mina Protocol. Mengapa hal ini terjadi? Karena ada banyak sekali validator baru yang masuk ke dalam Solana. Nah, sekarang kita akan membahas teknikal dari Solana. Ini cukup menarik karena cukup bullish ya. Kita lihat pada beberapa minggu terakhir, dia mengalami penguatan yang cukup signifikan, dan ini telah membreak yang namanya downtrend dia. Jadi garis yang berwarna kuning ini merupakan downtrend yang cukup kuat. Berikutnya garis yang berwarna hijau ini juga merupakan area terpenting bagi Solana kawan-kawan. Karena kita lihat di sini, terpantul sering sekali, terpantul di sini, terpantul dan sekalinya jeblos kawan-kawan, dia langsung menjadi resisten yang sangat kuat sekali. Dan sekarang Solana sedang berjuang melawan garis tersebut. Jika Solana dapat closing di atas 26-27 dolar, artinya dia sudah official break dari yang namanya area berbahaya ini kawan-kawan.
Untuk menurut saya, dia sekarang akan retest dulu kawan-kawan ke garis kuning ini. Jika lo telah retest berhasil, kemungkinan dia akan membreak titik di sekitar $30 kawan-kawan. Ini merupakan titik terpenting bagi Solana. Sekarang sampai kapan retest tersebut akan terjadi, kita akan membuka yang namanya grafik daily ataupun grafik harian. Jadi Solana ini ada peluang untuk meretest ke sekitar EMA 200-nya di sekitar harga $20,92 kawan-kawan. Ini juga berbarengan dengan area terpenting Solana di bagian bawahnya kawan-kawan. Jadi ada kemungkinan besar $20,92 hingga $21 merupakan titik pembelian yang cukup baik bagi Solana. Berikutnya pada chart Sol BTC ataupun Sol ETH, di mana Solana dibandingkan dengan Bitcoin dan juga Solana dibandingkan dengan Ethereum, ada kemungkinan besar bahwa dia membuat pola yang bernama double bottom. Pola yang sangat bullish sekali kawan-kawan. Karena sekarang dia sudah membentuk momentum baru, momentum bullish. Karena di sini merupakan high kawan-kawan, berikutnya dia membuat high baru ataupun dia membuat resisten baru. Ini merupakan pertanda bullish pertama dalam suatu teknikal. Dan kemungkinan besar dia akan mencoba untuk membreak yang namanya pola double bottom ini. Sama seperti chart Sol ETH ataupun Solana dibandingkan dengan Ethereum, bahkan Solana hampir break dari chart ini, Solana ETH, dia hampir break dari namanya pola double bottom di sini kawan-kawan. Jika lo ini break, Solana akan rally dengan cukup kencang, menyaingi Ethereum kawan-kawan. Mungkin sekian saja kawan-kawan dari saya, semoga bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih kawan-kawan.